Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dian dan rekan saya Adi dan Zaini Abdillah akan mempresentasikan tugas UTS Knowledge Management program Pascasarjana ESA Unggul dengan studi kasus MRT Jakarta. Yang dilakukan MRT Jakarta dalam menumbuhkan organization learning dengan menggunakan ICANN. ICANN sendiri adalah singkatan dari Integrity, Customer Focus, Achievement Orientation, dan Nurturing Teamwork. Nilai ICANN ini dapat terwujud dengan adanya praktik good corporate governance yang nilainya terus meningkat dalam setiap tahun. Hasil asesor dari BPKP Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019 yang merupakan tahun pertama PT MRT beroperasi, skornya 87,33 dengan predikat baik. Lalu di 2020 meningkat menjadi 90,13 atau predikatnya sangat baik. Untuk implementation pada MRT sendiri, itu menggunakan corporate level yang berupa knowledge sharing, yaitu Cafe Talk, Community of Practice, dan platform kinetic, yaitu Knowledge Information and Education Center. Dan apa sih tantangan penerapan knowledge management pada MRT Jakarta? Untuk pemahaman, bagaimana memberikan pemahaman yang baik dan benar dan membahasakan program knowledge management sebagai sesuatu yang implementatif atau dapat dijalankan. Untuk SOP perlu adanya pedoman yang sistematis. Dan untuk struktur organisasi, diperlukan struktur organisasi yang mampu menjalankan program knowledge management dari level atas sampai bawah. Untuk output, program knowledge management diukur dan dihasilkan dalam bentuk positive outcome untuk perusahaan. Dan pada evaluasi, perlunya measurement dan atau evaluasi untuk mengukur semua hal-hal dalam implementasi knowledge management. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi Asriyadi. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya akan saya lanjutkan saran kami terkait organization learning pada MRT Jakarta dalam jangka menengah berdasarkan framework Peter Senge. Jadi untuk Peter Senge sendiri memiliki lima learning organization, yaitu yang pertama system thinking. Di sini MRT Jakarta harus mampu melihat pola perubahan secara keseluruhan pada sistem transportasi masa depan dengan cara berpikir bahwa segala usaha manusia saling berkaitan, saling mempengaruhi dan membentuk sinergi. Yang kedua, personal mastery. Di sini MRT Jakarta sejatinya senantiasa memiliki dan menunjukkan kemampuan mengklarifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran dan memandang realitas secara objektif, disiplin dan secara optimal, terus-menerus memiliki semangat dan memiliki landasan yang kuat dalam organisasi belajar. Selanjutnya ini mental models. Personal MRT Jakarta perlu berpikir secara reflektif dan senantiasa memperbaiki gambar internalnya mengenai dunia sekitarnya, dan atas dasar itu bertindak dan mengambil keputusan yang sesuai, tidak berpikir dan bertindak atas dasar asumsi, dan juga menggeneralisasi sesuatu hal atas apa yang dilihatnya. Kemudian building shared vision. Di sini secara organisasi MRT Jakarta harus memiliki visi dan misi bersama, di mana visi dan misi ini diharapkan berhasil mempersatukan orang-orang berdasarkan identitas yang sama dan perasaan yang senasib, yang juga merupakan tekad dan komitmen bersama, bukan sekadar kepatuhan terhadap pimpinan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah team learning. Di sini team learning atau belajar beregu lebih berarti daripada perorangan. Dialog antara anggota regu dapat menemukan jati diri anggota dan memahami pola interaktif antara anggota. Oke, kemudian selanjutnya, ya, saran kami mengenai sehingga kami menyarankan MRT Jakarta untuk saran-sarannya sebagai berikut. Soft skill. Jadi di sini untuk 5 sampai 10 tahun ke depan diharapkan setiap individu pada MRT Jakarta dapat memiliki beberapa hal sebagai berikut, yakni leadership,
creative thinking, public speaking, managing conflict, managing time crisis, dan open-minded dan transparan. Kemudian saran kami itu terkait technical skill. Ini ada pembaruan KPI dan dialog interaktif dengan tenaga ahli, kemudian studi banding ke negara-negara dengan transportasi sinis yang memiliki knowledge management yang lebih advance, menambah fasilitas knowledge management system yang memiliki teknologi knowledge management, dan pelatihan berbasis teknologi seperti metaverse dan AI atau artificial intelligence. Kemudian ada juga infrastruktur, service, search, security, kemudian tap and go. Ini menggunakan smartwatch atau chipset, teknologi atau microchip implant, dan teknologi berbasis metaverse. Kemudian yang terakhir ini adalah penciptaan framework mengenal proses aktivitas maupun sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mencapai keunggulan MRT Jakarta. Demikian paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaini Abdillah. Yang dilakukan MRT Jakarta dalam membangun pilar-pilar knowledge management menggunakan KM Cycle dan solution antara lain berupa 1. Acquisition dengan melakukan FGD atau Focus Group Discussion, webinar, e-learning, dan dialog interaktif. Kedua adalah storage. Menggunakan digital interactive book, buku ini merupakan dokumentasi dari proses pembangunan MRT yang sangat panjang. Buku ini ditujukan tidak hanya untuk karyawan MRT, tetapi juga masyarakat secara luas untuk dapat dipelajari. Ketiga adalah distribution. Proyek MRT menghasilkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dan menjadi aset perusahaan bagi Indonesia dalam bidang transportasi. Mereuse knowledge atau menggunakan ulang pengetahuan sehingga PT MRT Jakarta dapat menjaga dan mengembangkan kualitas layanan MRT itu sendiri. Keempat adalah implementation, pembudayaan belajar dan berbagi. Sharing session dengan berbagai format diadakan secara rutin agar terjadi transfer pengetahuan antara karyawan. Pembicaranya bisa dari kalangan karyawan, pimpinan perusahaan, hingga pihak luar. Web app, sistem aplikasi online diimplementasikan agar pengetahuan-pengetahuan pada perusahaan, baik berupa prosedur, peraturan, hingga lesson learned dari karyawan dapat didokumentasikan. Sistem ini menjadi database pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki perusahaan dan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Demikian kami sampaikan makalah kami, semoga dapat diterima oleh Bapak Ibu dosen sekalian.